wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi semuanya teman-teman. Pagi. Kali ini kita akan membahas tema yang ke-10 mengenai tradisionalisme. Adapun pokok pembahasan materinya yang pertama menjelaskan sebab-sebab menguatnya paham tradisionalisme. Kemudian yang kedua menjelaskan mengenai dampak menguatnya tradisionalisme. Mungkin kali ini kita akan mengupas tuntas ya mengenai tradisionalisme itu seperti apa, kemudian dampaknya itu seperti apa. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Izan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena gua aja nih lah. Saya akan menjelaskan tentang tradisionalisme ya. Di Arab tentang sebab tradisionalisme. Kita tahu setelah tradisionalisme itu mencuat setelah tradisionalisme Islam itu mencuat setelah filsafat itu hilang ya, setelah filsafat itu menurun. Setelah minat-minat berkurang, minat-minat untuk mempelajari filsafat dan ilmu sains itu menurun. Dari situlah maka timbul kecenderungan masyarakat Islam untuk mau menggeluti dunia tradisionalisme. Paham tradisionalisme ini bisa dikatakan dicetuskan oleh Al-Asariyah, yaitu yang didirikan oleh Abu Hasan Al-Asari, di mana Al-Asariyah ini yang kita bisa kenal dengan Sultan Aswaja itu mencetuskan bahwa masyarakat Islam itu harus kembali untuk mempelajari tradisionalisme. Jadi Islam itu harus kembali Islam itu jadi masyarakat itu dituntut untuk menjalankan segala praktek-praktek Islam namun secara tradisionalisme seperti itu. Penjelasan selanjutnya mungkin akan dibawakan oleh saudara Lendi. Sedikit. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan tradisionalisme. Jika kita melihat yang disebut oleh Ijan mengenai Asy'ariyah, kita tahu bahwa di tempat Abu Hasan Asy'ari itu sebagai pendiri Asy'ariyah yang memposisikan bahwa tradisionalisme diakibatkan oleh munculnya paham-paham ajaran tersebut. Saya bisa lihat misalnya saya akan membahas tentang tujuan tradisionalisme dan di bidang pemikiran Islam tradisional sebenarnya adalah satu ajaran yang berpegang pada Al-Quran, sunnah Nabi yang dimiliki oleh para sahabat dan secara keyakinan telah dipraktikkan oleh komunitas muslim atau ahli sunnah memegang dan mengembangkan ajaran fikih sekalistik konsep 4. Said Hussein Hasan mencatat salah satu kriteria pola keagamaan tradisional adalah yaitu digunakannya konsep silsilah mata rantai kehidupan dan pemikiran dalam tradisional untuk sampai pada sumber ajaran. Dalam bahasa Fazlul Ahmad, kelompok tradisional adalah mereka yang cenderung memahami syariah sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh ulama. Kalau kita lihat di Indonesia berarti kalau kita hubungkan ya, Agung di Indonesia itu jadi paham-paham tradisional. Bajunya naik dulu. Karena paham ini seperti tadi disinggung Bajunya dindir dengan adanya pemikiran tadi. Oke, lanjut pembahasan dari saya. Kalau secara bahasa gitu tradisionalisme. Jadi gerakan tradisionalisme itu gerakan untuk mengubah kembali gitu pada akar tradisinya. Karena seperti kita ketahui gitu ya, banyak cendekiawan muslim gitu. Yang mayoritasnya kan mereka mengagung-agungkan peradaban barat gitu. Karena ketika itu ilmu pengetahuan, iptek, tasawuf dan lain sebagainya, pemikiran dan sebagainya semakin berkembang. Tapi belakangan mereka kosong spiritualitas. Makanya ketika kosong spiritualitas itu ulama-ulama
agama yang tradisional tersebut berusaha untuk mengembalikan kembali akar tradisinya, yaitu ketika filsafat sudah mencuat ke peradaban tingginya, ketika ilmu pengetahuan dan ipteknya sudah berkembang pesat. Nah, di situ kebobrokan moral. Jadi istilah kata tradisionalisme ini berusaha untuk mengembalikan kembali akar tradisinya gitu. Akar tradisinya. Nah, di sini jadi gerakan tradisionalisme itu gerakan respon terhadap kekacauan barat yang sedang mengalami kebobrokan spiritualitas. Kemudian gerakan tradisionalisme itu gerakan untuk mengajak kembali ke akar tradisi yang merupakan kebenaran dan sumber asal segala sesuatu, yang menghubungkan antara sekuler barat dengan dimensi keilahian yang bersumber pada wahyu. Jadi ketika peradaban barat itu sudah mencuat, nah di situ tuh peran para tokoh-tokoh tradisionalisme berusaha untuk mengembalikan kembali akar tradisinya gitu, yaitu sifat keilmuan, tasawuf dan sebagainya berdasarkan keilahian, spiritualitas, kembali kepada Tuhan, hakikat Tuhannya. Yaitu kemudian tradisionalisme juga bisa diartikan sebagai gambaran awal sebuah konsepsi pemikiran dalam sebuah bentuk atau keabadian. Dan tradisionalisme ini sebuah gerakan intelektual secara universal untuk mampu merespon arus pemikiran barat modern. Jadi para filosof-filosof yang modern tersebut ya, tradisionalisme tersebut berusaha untuk mencampurkan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang gitu ya, dari sisi tasawufnya, kemudian pemikirannya, teolognya. Ketika sudah mencuat tersebut, berusaha untuk mengembalikan kembali hakikatnya manusia tersebut gitu. Jadi dari segi pemikirannya, hakikatnya gitu ya, jangan sampai gitu peradaban barat menjadi sebuah basis utama. Nah di situ tuh ada salah satu tokoh Muhammad Nasr dari Iran gitu ya, dari Iran, karena banyak para tokoh intelektual muslim ketika di barat tersebut mengembangkan peradaban barat. Nah di situ udah mulai hilang spiritualitasnya, hilang gitu akalnya, dalam artian ketuhanannya gitu. Siapa kok berasal dari dirinya gitu. Nah di sini ketika sudah hilang itu berusaha untuk mengembalikan kembali tradisionalisme, yaitu menerapkan sistem-sistem ilahinya, kemudian Al-Qur'annya dan sunnahnya gitu. Ada Muhammad Nasr dari Iran, dia bilang katanya gitu, modern yang sifatnya cenderung dengan sekuler gitu. Nah di situ sifatnya memarginalkan spiritualitas, jadi kosong spiritualnya gitu. Dia yaitu berusaha untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritualitas agama. Jadi oke, boleh gitu para intelektual muslim tersebut berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, tapi tidak menghilangkan sifat dirinya, yaitu tradisionalisme. Nah, salah satu paham dari Muhammad Nasr dari Iran di sini, kita harus kembali ke akar tradisi yang merupakan sumber segala sesuatu, agama yang menjadi landasan. Nah di sini sebenarnya intinya gitu ya, tradisionalisme tersebut berusaha untuk mengembalikan kembali paham ajaran dan lain sebagainya ke akar tradisinya gitu, kepada sifat ketuhanannya. Jangan sampai ketika seorang itu sudah mengembangkan sayapnya gitu di peradaban, mengembangkan teolognya, filsafatnya, jangan sampai hilang gitu sifat ketuhanannya. Nah di situ sebenarnya jadi ilmu tinggi tapi tidak mempunyai akhlaknya gitu, kembali kepada akhlaknya tersebut. Seperti itu sebenarnya pahamnya. Jadi ketika pemikiran semakin tinggi, sifat ketuhanannya itu identik hilang gitu. Nah di situ para teolog-teolog, para tokoh tradisionalisme itu kita harus kembali kepada akar tradisi kita, yaitu tradisionalisme, seperti itu. Tangan main, tangannya. Bahwasanya aliran tradisional itu telah mempengaruhi Kalau cesar mau dorong. dalam gerakan
Ya udah, buka. Ya. Mungkin ini pemaparan dari kami. Sesi selanjutnya yaitu pertanyaan bagi teman-teman yang mau menanyakan atau menambahkan atau sedikit menyangkal dari kelompok kami, itu silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan atau bagaimana cara membedakan antara tradisionalisme dengan puritanisme dan tradisionalisme dengan pan-islamisme. Oh ya, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan maksud dari tradisionalisme di makalah ini kan kembali lagi ya dari bahasa Islam. Ini bukan pendidikan yang bagus, ini namanya hapus. Awal. Tapi apakah tradisionalisme di makalah ini itu ada kesamaan dengan Wahabiyah? Kan Wahabiyah juga bisa dikatakan juga kembali lagi masa awal. Apakah sama itu? Puritanisme, pan-islamisme dan satu lagi apa? Morde. Yaitu tadi ya. Apa sih? Nah, mengenai pan-islamisme itu adalah yaitu kegiatan Islam ini diterima pada masa Jamaluddin Al-Afghani. Nanti masa centil katanya itu jorok. Kemudian untuk puritanisme yaitu gerakan-gerakan bagaimana Islam itu kembali kepada Islam yang murni, seperti gerakan Wahabi. Perbedaannya dengan modernisme yaitu menurut Harun Nasafi adalah salah satu pemikir barat, mengandung makna itu pemikiran, aliran, gerakan, dan berusaha untuk mengubah paham-paham adat istiadat dan institusi agama. Nah ini kita tahu dengan ini berarti kita tahu bahwa gerakan puritanisme itu bagaimana caranya mengembalikan Islam kepada Islam yang murni, dalam arti tidak ada istilahnya tradisi lokal atau tradisi adat istiadat yang ada. Pan-Islamisme itu awalnya adalah paham politik yang lahir pada saat Perang Dunia II. Kemudian berkembang menjadi gerakan perjuangan untuk mempersatukan umat Islam di bawah satuan Islam yang umumnya disebut kekhalifahan. Setelah Perang Dunia II gitu. Apa tadi? Politik kembali ke Gerakan kekhalifahan. perjuangan untuk Bukannya udah ada sebelumnya bawah satuan Islam dan Islam yang umumnya disebut kekhalifahan. Kekhalifahan. Contohnya misalnya gerakan yang pada masa jadi Iya, itu pan-Islam. Tradisionalisme dalam makalah di sini ialah ketika masyarakat Islam seperti saat itu sudah jengah atau sudah malas terhadap filsafat Islam. Kita tahu kan saat pengetahuan sudah ketika itu kan filsafat Islam dan Islam itu kan mengajarkan tentang apa sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar agama, jadi gitu di luar nalar pikiran. Yang menurut para ulama-ulama, menurut paham aliran tradisionalisme itu kan bisa dianggap kafir namanya seperti itu. Nah, dari situlah kemudian masyarakat Islam itu sudah mulai malas untuk belajar filsafat. Nah dari sinilah akhirnya ulama-ulama pada saat itu ada seperti Al-Ghazali itu mengajak masyarakat Islam pada saat itu coba untuk kembali ke tradisionalisme gitu, ke pemikiran tradisionalisme, artinya kembali ke ajaran-ajaran yang ajaran Islam yang semula gitu. Tidak mungkin memikirkan bahwa Allah ini seperti ini, Allah ini seperti
seperti ini penciptaannya ini kayak gini-gini seperti yang diterangkan dalam filsafat. Karena dengan mempelajari seperti itu takutnya kan menjerumus ke dalam kekafiran gitu. Ulama-ulama seperti Al-Ghazali itu akhirnya mengajak masyarakat itu untuk kembali ke pemikiran Islam yang seperti semula seperti itu. Jadi disebut tradisionalisme itu ya, seperti itu. Berarti intinya ini ya, apa namanya, tradisionalisme pada saat itu sama ini kali, sama puritanisme ya. Mungkin pada saat itu. Puritanisme itu Sama kayak ortodoks. Apa biar gue jelasin deh. mungkin ada sedikit bantuan dari anak. Karena kan pakai sistem kronologis ya. Iya. Gini, tradisionalisme itu atau Asy'ariyisme atau Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu menjadi rival dari Mu'tazilah, dari pemikiran-pemikiran yang rasional. Pertama kali didesain itu supaya orang-orang Turki itu bisa memahami Islam. Ya karena pikiran mereka sederhana. Jadi pada akhirnya Mu'tazilah tersingkir dan Asy'ariyisme yang tradisionalisme yang menang selama beberapa abad. Sampai Turki Utsmani itu eranya tradisionalisme. Oke, jadi ada rasionalisme digantikan oleh tradisionalisme. Nah, kehancuran Turki Utsmani dan kemunduran dunia Islam itu menyebabkan banyak orang yang berpikir kalau Islam yang ada pada saat itu sudah menyimpang, dipenuhi dengan unsur-unsur di luar Islam. Budaya-budaya dari luar Islam itu masuk ke dalam Islam, sehingga umat Islam itu mendapatkan azab dan kemunduran. Maka untuk itu harus ada gerakan pembaru yang disebut purifikasi Islam, ortodoksi Islam atau salafiyah, di mana Islam itu harus murni. Selanjutnya diberi bumbu yaitu peradaban barat. Itulah purifikasi Islam, yaitu misalnya salafiyah, wahabiyah, Muhammadiyah itu ekor belakangannya. Jadi ada evolusi. Ada tesis, antitesis, kemudian sintesis seperti itu. Gitu. Kayak gitu lah kayak gitu. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Anto mengenai apakah ada persamaan gitu antara tradisionalisme dengan ada persamaan, apakah sama antara tradisionalisme dengan paham Wahabiyah, gerakan Wahabiyah. Kalau menurut saya, kalau untuk tradisionalisme itu sebuah gerakan gitu untuk mempertahankan. Jadi sifat-sifat tradisional tersebut berusaha untuk dipertahankan gitu, jangan sampai terserang oleh peradaban barat dan lain sebagainya. Kalaupun untuk Wahabiyah, gerakan Wahabiyah itu gerakan untuk memurnikan kembali. Jadi ketika sebuah tradisionalisme itu udah tercampur baur dengan peradaban barat, nah kalau untuk Wahabiyah tersebut berusaha untuk memurnikan kembali gitu. Merubah kembali gitu, dirubah kembali. Jadi dari ajaran-ajaran yang sudah terkontaminasi dengan peradaban barat, dengan pemikiran-pemikiran barat, nah itu diusahakan untuk kembali ke paham tradisionalisme gitu. Jadi kalau untuk tradisionalisme tersebut berusaha untuk mempertahankan tradisi yang ada sampai kuat. Kalau misalkan untuk gerakan Wahabiyah memurnikan kembali gitu ajarannya gitu. Itu aja mungkin.